Yang di Zoom minggu depan hadir semuanya. Pak Musin Zoom-nya ditutup aja besok. Coronanya udah nggak ada. Ya, Bib. Yang ada Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita pada malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita bermunajah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, moga-moga apa yang kita kerjakan, kita amalkan pada malam hari ini bisa menambahkan keimanan, ketakwaan dan cinta kita kepada Allah. Amin. Cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita menjadi orang-orang yang layak untuk mendapatkan ridha Allah dan juga layak dan pantas untuk mendapatkan cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sekarang memasuki bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebentar lagi juga insyaallah minggu depan atau Kamis depan kita nisfu Sya'ban. Atau tanggal 15 bulan Sya'ban, yang tidak lama lagi memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan. Bulan yang bisa menjadikan kita naik derajat atau turun. Itu tergantung dengan amalia kita nanti. Apakah kita mengambil kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah dan menaikkan derajat, atau kita sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang telah memberikan kemuliaan tersebut apabila orang melakukan amalia wajib, maka dilipat gandakan 70 kali lipat. Kalau orang mengerjakan amalia sunnah di waktu Ramadan, maka dilipat gandakan seperti melakukan wajib, dan perbandingan minimal antara wajib dan sunnah itu 1:70. Dan ini tidak lain karena keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua ini, menciptakan alam semesta dan seisinya, itu ternyata tidak pernah dibutuhkan oleh Allah. Ahdatsahu la lihtiyajil ilah. Allah menciptakan alam semesta ini tidaklah dibutuhkan oleh Allah. Jadi Allah tidak butuh siapapun masuk ke surganya, dan Allah juga tidak membutuhkan siapapun masuk ke nerakanya. Dan tidak pernah Allah membutuhkan satu orang pun membaca zikir, memuja dan memuliakannya. Karena Allah sudah maha mulia tanpa dimuliakan oleh siapapun. Allah sudah maha tinggi tanpa ditinggikan oleh siapapun. Allah maha dari segala maha. Walaupun tanpa diyakini dan dipercayai semua makhluk, tetap Allah maha dari segala maha. Cuman karena Allah punya Rahman Rahim, Allah mempunyai sifat maha pengasih, maha penyayang, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk pada hamba-hambanya bagaimana supaya kita ini layak untuk mendapatkan ridhonya. Maka itu kita mendapatkan keistimewaan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi menyampaikan dan mengajarkan kepada kita bagaimana cara supaya kita layak untuk mendapatkan ridha Allah, supaya kita mampu menjadi hamba Allah dengan benar dan jauh dari kemurkaan Allah. Maka kita dikasih cara. Caranya ada 3 landasan. Yang pertama cara keyakinan, yang kedua cara lalaku kalau bahasa Jawanya, atau
kelakuan atau amal atau perbuatan. Yang ketiga, cara manajemen hati. Ini tiga hal ini merupakan kunci atau rumus dari Nabi kita kepada kita supaya kita layak untuk mendapatkan ridha Allah dan kecintaan Allah. Tiga rumus ini kalau kita gabungkan menjadi satu, maka sempurnalah apa yang kita lakukan. Dan layaklah kita untuk mendapatkan keridhaan. Dan pantaslah kita untuk mendapatkan cinta dari Nabi kita Muhammad SAW. Tiga rumusan ini yang sudah diajarkan kepada kita. Dan sumbernya yang paling utama adalah hadis Jibril. Julukannya hadis Jibril karena yang bertanya itu malaikat Jibril. Pertanyaannya itu untuk mengajari. Jadi pertanyaannya ini untuk mengajari umat Nabi bagaimana cara mendapatkan ridha Allah. Sekali lagi, Allah tidak pernah membutuhkan apapun dari kita. Maka kitalah yang harus mengejar. Dan mengejarnya kita tidak kosong karena kita sudah dikasih rahasianya atau kuncinya atau rumusannya, tiga itu. Tinggal kita melakukan aja. Tinggal kita melakukan sesuai dengan aturan itu aja sudah. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu dipahami juga. Bahwa tiga hal ini tidak menonjol salah satu dari tiga. Dalam arti kalau kita sudah melakukan satu maka yang dua enggak penting, enggak. Atau kita sudah melakukan dua dari tiga maka yang satu enggak penting, enggak juga. Kenapa? Karena tiga ini merupakan unsur ramuan dalam satu ramuan. Kopi susu pasti ada tiga unsur. Kopi, susu, gula. Kalau misalkan kopi susu ini cuma kopi dan susu, mungkin tidak dinamakan kopi susu. Karena kebanyakan orang Indonesia minumnya kopi pakai gula. Atau gampangnya beginilah, kopi, susu, air. Tiga unsur ini maka menjadikan kopi susu. Tapi kalau air yang nggak ada, kopi dan susu. Bubuk kopi susu, bukan kopi susu. Tapi kalau misalkan kopi aja, susunya enggak sama air, ya kopi biasa. Air saja tanpa dua ini juga air biasa. Jadi membutuhkan tiga unsur untuk memperkuat satu hal. Satu hal ini adalah agama kita ini. Apa yang harus kita lakukan dan seterusnya, tiga unsur inilah yang harus kita kerjakan. Dan kita harus punya, selalu mengingatkan di diri kita bahwa kita tidak pernah dibutuhkan oleh Allah. Karena orang kalau mempunyai sifat merasa dibutuhkan itu akan menimbulkan penyakit hati. Kita kerja di satu kantor atau kita kerja di satu toko. Yang di toko tersebut tidak ada kemampuan seperti kemampuan kita. Misalkan dalam manajemen akuntansinya atau dalam teknik apa. Nggak ada yang bisa kecuali kita. Dan kita tahu bahwa kita dibutuhkan satu-satunya. Maka kita kan jual mahal. Masuk kantor jam 8 bisa-bisa jam 10 masuk kantor. Karena kita tahu kalau kita ngambek, kantor pusing. Karena tidak ada yang semampu seperti kita. Punya kemampuan ahli seperti kita. Akhirnya timbul penyakit hati. Kesombongan, kibir, ujub, bangga diri, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan masalah agama. Ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini dibutuhkan oleh Allah, maka kita melakukannya itu dengan kesombongan. Dan kesombongan merupakan salah satu penyakit hati yang menjadikan Azazil dilaknat seumur hidup sampai kiamat. Siapa Azazil? Iblis. Iblis ini sebelum ganti KTP, dulu namanya Azazil. Kemudian berubah menjadi iblis. Iblis ini merupakan makhluk Allah yang taat, ahli ibadah, dan alim. Alim iblis ini.
Dan kalau dikatakan iblis itu tidak percaya atau iblis itu kufur, enggak loh, iblis enggak kufur loh. Murtad enggak juga. Iblis ini paham tauhid. Iblis ini takut sama Allah. Iblis takut dimasukkan neraka. Coba kalau kita kaji di dalam Al-Quran. Iblis ini merupakan makhluk Allah yang yakin sama Allah. Bukan yang kufur atau tidak percaya Allah Tuhan. Enggak. Tapi karena penyakit hatinya, kibirnya, dari ujub, kemudian berkembang kibir, kemudian berkembang hasad, kemudian higit dan seterusnya, maka dia terlaknat sampai yaumul qiyamah. Terlepas ini masalah sunatullah ya. Tapi kita bisa melajari ini, ternyata hati ini mempunyai peran penting sekali dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Hati ini bisa menentukan kita bakal menjadi orang yang terhormat di dunia dan akhirat atau sebaliknya. Kita menjadi orang terhina dunia akhirat. Ini hati. Dan hati bisa mempengaruhi akal pikiran dan seluruh anggota tubuh kita dipengaruhi oleh hati. Orang sekuat apapun tenaganya, tapi kalau hatinya nggak enak, kekuatan itu hilang. Misalkan maaf ibu-ibu punya kekuatan dalam memasak. Tapi ketika ibu-ibunya mungkin lagi marah-marah sama suami, masaknya jadi gimana? Punya kepandaian dalam memasak, punya keahlian dalam memasak, punya kekuatan dalam memasak, dan masakannya selalu enak. Tapi ketika marah sama suami, ketika hati lagi nggak enak, masak bisa-bisa gula keliru garam. Nanti lomboknya diganti apa? Nah, suasana hati ternyata penting. Kita sholat, kita zikir seperti tadi. Kalau suasana hati nggak enak, nggak bakal kita merasakan dzoknya zikir. Maka itu kita perlu memanajemen hati. Nah, zikir-zikir yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, baik zahiriyah maupun batiniyah, itu memperkuat hati kita. Dan memperkuat kemampuan kita untuk menekan dan mengendalikan hawa nafsu dalam jiwa kita. Karena yang mempengaruhi hati ini hawa nafsu. Yang menyebabkan penyakit muncul, penyakit hasad, higit, ujub, kibir, dan lain sebagainya. Ini hati, hawa nafsu. Dan ketika kita tidak punya kekuatan untuk itu, maka kita akan selalu dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, pertama yang kita harus sadari adalah kita tidak pernah dibutuhkan oleh Allah. Maka mematikan rasa ujub, kibir kita, rasa sombong kita, rasa bangga kepada diri kita, mematikan ini dengan kita menyadari kita tidak pernah dibutuhkan oleh Allah. Ada orang mengkaji tasawuf, tapi dia menganggap dirinya ini dibutuhkan oleh Allah. Dengan dia melakukan amal ibadah sekenanya. Walaupun dia dengan asumsi bahwa ibadah itu batin. Terus, maka saya tidak perlu ribut dengan zahir. Pemahaman seperti ini menunjukkan pemahaman kesombongan. Dan pemahaman ini menunjukkan bahwa dia gagal paham dalam belajar tasawuf yang benar. Logika aja lah. Kalau misalkan batin hanya batin yang penting, kenapa Allah merintahkan kita sholat dengan zahir? Kalau misalkan cukup dengan batin saja kita sudah cukup, tidak perlu melakukan hal yang sifatnya zahir, amaliyah zahiriyah, kenapa Nabi sampai wafat tetap sholat secara zahir? Simpel dengan logika. Ada lagi orang yang punya pemahaman salah dalam kajian tasawuf dengan menganggap kita harus mengenal Allah dulu baru kita melakukan zahir. Sholat, puasa, dan seterusnya. Ini juga pengaruh hawa nafsu juga. Karena ketika kita belum mengenal Allah, dan kita berusaha mengenalnya dan menunda untuk mengerjakan perintahnya, maka sampai kiamat kita tidak akan pernah mengenalnya. Karena perintah Allah itu sudah jelas. Perintah kewajiban untuk melakukan amaliyah zahiriyah sudah jelas. Dan perintah untuk mengenal Allah juga sudah jelas. Dalam arti bersamaan. Dan proses mengenal Allah itu melalui amal.
Melaksanakan perintah lambat laun akan mengenal. Sambil dibekali ilmu mengenal. Apa ilmu mengenal? Yang merupakan salah satu unsur dari 3 tadi. Mengenal, konsekuensi dari mengenal, dan memanajemen hati supaya bisa melakukan konsekuensi mengenal tadi itu secara sinkron antara zahir dan batin. Itu 3 unsur ini. Ada kalimat man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Betul. Ketika kita memahami diri kita, maka kita akan memahami Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ini tadi. Kita tidak pernah dibutuhkan oleh Allah. Kita menyadari ini, mengenali ini, maka kita mengakui tentang kemahanya Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud dari mengakui kemahabesarannya Allah adalah melakukan perintah. Udah, simple. Dan melakukan perintah karena kita tidak dibutuhkan oleh Allah, melakukan sesuai dengan aturannya. Sebetulnya simple aja sih. Nggak ribet, nggak susah, simple. Nah, zikir-zikir seperti ini memperkuat hati kita itu tadi. Zikir-zikir ini memperkuat kita untuk mengolah manajemen hati. Zikir-zikir yang kita lakukan itu bisa menambahkan kekuatan iman untuk menekan hati. Tapi ketika kita imbangi juga dengan amaliyah yang lain sesuai tadi 3 unsur, maka kita akan menjadi orang-orang yang hebat di mata Nabi Muhammad SAW. Kebanggaan dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan diakui oleh Allah. Diakui oleh Allah dan diakui oleh Nabi. Nah, kemudian yang terakhir, kita akan masuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini banyak amaliyah-amaliyah yang bisa kita kerjakan dan berlipat ganda. Wirid dzikir yang kita baca seperti ini, thariqah-thariqah yang kita lakukan, kita kerjakan dan kita memasukinya ini, dan kita membaiatnya, ini semuanya kalau misalkan kita kerjakan di bulan Ramadan, berlipat ganda hasilnya dari yang sekarang kita lakukan. Lebih lagi. Dan kekuatannya juga lebih. Orang yang sudah bisa memanajemen hati, zikir yang dia baca itu akan terasa dzoknya. Dzok ini kalau bahasa tasawuf itu dzok. Dzoknya akan lebih terasa ketika di Ramadan. Di luar Ramadan terasa. Tapi di dalam Ramadan, coba orang-orang yang telah merasa atau telah mencapai dzok ini tadi, coba dirasakan. Coba ditafakurin. Ada kelebihan rasa. Berlipat-lipat rasa tersebut. Dan ini sangat efektif sekali untuk menjadikan manajemen hati itu lebih tertata dan lebih kuat dalam menekan hawa nafsu. Semakin hebat, semakin besar amalia, pahala amalia yang kita lakukan, semakin kuat kita untuk menekan dan mengendalikan dan manajemen hati. Tapi itu sekali lagi kalau caranya benar, dohir batinnya. Dohirnya benar, batinnya benar, dan kita berpegangan dengan sanad yang jelas. Dalam hal ini ada guru-guru kita, ada Masyayikh Kubar, ada Syekh Hisham Kabani, ada banyak para masyayikh Kubar. Kita berpegangan dengan sanad dan tidak menyimpang atau melakukan sendiri gitu ya, pokoknya mengolah sendiri gitu ya. Tapi kita bersanad, kita mengikuti sanad kita, insya Allah selamat. Bentuk dari kesombongan itu ketika kita berguru atau ketika kita menjadikan seseorang menjadi mursyid kita dan kita mengolah sendiri atau merenovasi sendiri atau kita ibarat kayak mobil itu mengkaroserikan sendiri gitu lah. Kayak mobil, motor bikinan pabrik. Dengan knalpotnya begini, anunya begini, injeksinya begini begitu. Sudah perhitungan pabrik yang hebat. Cuman kita tidak puas, kita modifikasi sendiri. Itu motor kita modifikasi. Padahal semuanya kan ada hitungan, pembuangan, pembakaran dan lain sebagainya kan ada hitungan. Ada rotasi gerak kalau bahasa fisikanya dan seterusnya. Ada hitungan para insinyurnya. Tapi kita berusaha memodifikasi. Memang hasilnya akan lebih, tapi akan lebih cepat lifetime-nya. Lifetime-nya akan lebih cepat. Buatan pabrik yang sudah dengan engineering yang luar biasa, mereka punya pemikiran dengan hitungan-hitungan yang pas, dan kita memodifikasi. Modifikasi yang kita lakukan itu mungkin berlangsungnya tidak sama dengan lifetime-nya pabrik. Itu pasti kan? Umumnya begitu sudah. Sama dengan kita memodifikasi apa yang sudah kita dapat dari para mursyid kita. Dan itu merupakan bentuk dari kesombongan juga.
Yang akhirnya bukannya kita menuju ke Allah, malah tidak tahu kemana. Karena salah modifikasi. Yang penting apa? Ya sudah gini, sudah. Kita dapat ini, ya ini. Kita lakukan itu, sudah. Dan satu lagi di Ramadan, ini masalah fikih, ketika kita sholat taraweh, banyak orang yang sholat taraweh itu mengejar cepat. Ya, di daerah Jawa Timur, ada taraweh itu 20 rakaat cuma 7 menit. Sampai masuk di berita. Saya katakan sama jamaah, kalau Anda ingin sholat taraweh dengan cepat, mending taraweh ngopi aja di rumah. Kenapa? Karena tadi kembali ke awal, Allah tidak butuh dengan apa yang kita lakukan. Dan ketika kita melakukan sholat taraweh, tujuannya apa? Kalau tujuan kita menambahkan pahala, ya kita harus lakukan sesuai aturan. Bukan aturan kita. Salah satunya tumak ninah. Sholat itu wajib tumak ninah, merupakan rukun. Tumak ninah itu berhenti sejenak. Ketika rukuk berhenti sejenak. Berhenti sejenaknya minimal 5 detik. Tapi kalau sholat sampai secepat kilat seperti itu tidak ada berhentinya. Kayak pir. Bayangin 7 menit 20 rakaat. Mungkin pernah lihat ya di YouTube. 7 menit 20 rakaat 7 menit. Coba diperhatikan. Itu kalau ada orang tua, mungkin pingsan mendadak, bisa-bisa meninggal di situ. Apalagi orang habis makan buka puasa gitu terus cepet gitu, bisa-bisa keluar lagi tuh. Bukanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Wong kita ini tidak dibutuhkan kok apapun yang dilakukan terus ngapain? Kalau memang harus mengejar tarawih yang cepat, mending nggak usah tarawih. Ngopi apalah. Main bola malam-malam, badminton atau gimana lah. Nggak usah tarawih. Nah ngapain juga? Tapi kalau kita ingin mengejar pahala, mengejar tambahan-tambahan bekal. Kalau kita ingin memanajemen hati kita, mendapatkan kekuatan untuk bisa manajemen hati kita, lakukan dengan cara yang benar. Sesuai dengan aturan. Karena Allah tidak butuh sama kita sekali lagi. Kata-kata Allah tidak butuh sama kita ini camkan di dalam hati kita selalu. Setiap kita mau melakukan apapun, ini yang jadi landasan. Dan ini apa yang kita sampaikan, moga-moga bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Dan moga-moga kita semua yang hadir di sini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala atau yang menyimak melalui online juga, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, kekuatan takwa, kekuatan cinta hingga kita bisa memanajemen hati kita sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, dan moga-moga kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, dan moga-moga kita juga diberi kekuatan sehat afiah panjang umur fi taatillah hingga kita bisa masuk bulan Ramadan dan bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan moga-moga kita dan keluarga kita semua dipimpin para masyayikh kita, para mursyid kita, para guru kita, para habaib, para kiai kita, nanti di yaumul qiyamah diantar beliau-beliau masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Adama'akulakum wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sama-sama dengarkan beberapa hikmah yang insya Allah akan menjadikan bekal kita nanti untuk masuk ke bulan Ramadan dan hari-hari seterusnya. Oke, barangkali ada yang mau bertanya pada Habib. Silakan. Ibu-ibu ada, Bu? Ibu ada yang mau nanya nggak, Bu? Ada ya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib Asadullah Alaidrus, perkenalan saya Faiz dari Jakarta Timur. Ingin tanya, tadi ada 3 unsur Bib itu yang mau sebagai bekal itu. Ya tadi ada 3 unsur yang dibilang sama Habib. Nah itu 3 unsur itu mungkin kalau dipraktikin ke sehari-hari bagaimana Bib? Mungkin penerapannya gitu. Jazakallah. Pertanyaannya berapa? Yang 3 unsur tadi. Ya. Kayaknya enggak jelas Pak Habib. Bagaimana gini?
Nggak pakai mic, nggak pakai mic. Tanpa mic, coba. Oh ya ya, ya 3 unsur. Apa saja 3 unsur itu? Ya. Unsur itu dan bagaimana prakteknya sehari-hari. Jadi apa sih 3 unsur itu dan bagaimana prakteknya? Kita kalau merujuk ke hadis Jibril, yaitu rukun agama. Dan rukun agama itu ada 3. Dan pernah saya sampaikan juga di majelis ini. Yaitu iman, Islam, ihsan. Terus konsekuensinya, perwujudannya atau pelaksanaannya harian kita bagaimana melalui 3 unsur. Misal, ketika kita dalam keadaan sendirian, tidak ada orang, terus ada kewajiban kita dalam melakukan sholat. Maka kita untuk melakukan 3 unsur ini, yang pertama, walaupun tanpa ada kehadiran orang, tanpa ada orang yang tahu, keluarga kita yang tahu, tapi kita mempunyai keyakinan di rukun tauhid kita bahwa Allah Maha melihat. Ini contoh simpel ya, Allah Maha melihat 1. Kemudian kita melakukan atau konsekuensi dari perintah Allah tadi adalah kita melakukan sholat itu kan. Nah, kita melakukan sholat itu dengan cara yang sudah diatur oleh syariat, yaitu rukun Islam atau fikih. Oh, menghadap kiblatnya dengan dada, bukan dengan wajah, tapi dengan dada. Kemudian kalau rukuk dan sujud menghadap kiblatnya dari ini, dengan ini. Kemudian kalau misalkan ibu-ibu auratnya di mana? Ini merupakan aurat, kalau ini kebuka sholatnya nggak sah. Atau para bapak misalkan auratnya di mana, dan seterusnya. Pokoknya sesuai dengan aturan ini. Nah, ketika kita melakukan sholat secara dohir, sudah kita sempurnakan ini dengan fikihnya, hati kita ini kan kemana-mana. Hati itu tidak pernah berhenti kan. Hati itu selalu berbicara atau selalu ada aja lah hati ini. Walaupun kita lagi ngobrol sama orang, hati kita juga nggak akan berhenti. Nah, gimana membawa hati mengikuti zahir dalam melakukan perintah tersebut? Bagaimana caranya hati juga ikut sholat? Bagaimana caranya hati juga mengikuti perukun apapun yang kita kerjakan, hati mengikutinya. Dan bagaimana caranya hal-hal yang di luar sholat ini bisa kita singkirkan dulu di dalam hati kita. Perlulah manajemen hati, dan itu rukun yang ketiga, yaitu rukun ihsan atau tasawuf. Itu secara simpel, contoh dalam keseharian kita mengamalkan 3 unsur tersebut. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Langsung topiknya di situ tadi nyambung. Ayo Rio, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Habib, saya Sarah Monika. Mau tanya sedikit berkaitan dengan yang tadi sudah Habib jelaskan, bahwa manusia itu kan ketika disuruh melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Allah, juga dalam waktu bersamaan dia harus mengenal Allah. Tapi persisnya itu seperti apa gitu ketika kita melaksanakan syariat tapi juga ada upaya untuk benar-benar mengenal Allah, karena kan tanpa mengenal Allah syariat kita menjadi yang tadi Habib katakan bahwa tidak ada rasa, tidak ada hati ketika melakukan sholat atau puasa dan sebagainya. Sebenarnya dalam aktualisasinya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melakukan amaliyah perintah, baik itu wajib maupun sunnah, dan kita
belum mengenal Allah dalam hal ini, belum bertauhid secara benar, memang tidak ada dzat, ya. Karena kita seperti orang yang bingung dengan tujuan kita itu apa. Ngapain sih saya sholat ini? Ngapain sih saya ibadah? Kepada siapa saya ibadah ini? Untuk apa juga? Seperti itulah. Hingga tidak ada. Kemudian dzat ini munculnya karena cinta. Dan cinta munculnya karena mengenal. Kemudian kita mengenal Allah ini, kalau dalam hukum secara umum, mengenal Allah atau tauhid ini tidak mengenal zat, karena tidak akan mampu kita mengenal zat, tapi mengenal sifat. Ilmu tauhid adalah ilmu tentang Allah dan tentang apapun yang masalah gaib yang wajib kita imani dan kita percaya. Fikih merupakan konsekuensi dari keyakinan ini. Setelah timbul keyakinan, konsekuensinya ini. Tapi kalau sebelum timbul keyakinan, konsekuensinya ini apakah harus dikerjakan apa menunggu konsekuensi ini? Jadi nunggu mengenal dulu, apakah harus mengerjakan? Mengenal dulu baru mengerjakan. Antara mengenal dan mengerjakan. Yang paling benar adalah berbarengan antara kita mengerjakan sambil berusaha mengenal. Dan mengenal ini tidak mungkin dengan diri sendiri, tapi kita harus menerima rumusannya. Begini. Ilmu tauhid ini beda dengan ilmu fikih. Ilmu tauhid tidak boleh taklid, beda dengan ilmu fikih. Contoh ilmu fikih, ente kenapa wudhunya wajah dulu, kemudian baru tangan. Ketika kita menjawab, tidak tahu saya, karena perintah dari ustadz saya. Misalkan dari Ustadz Sahib. Perintahnya wudhunya wajah dulu, baru tangan. Itu wudhunya sah. Tidak masalah. Tapi kalau masalah tauhid, Allah Maha Tunggal. Iya. Ente tahu dari mana? Kata Ustadz Sahib. Tidak sah. Tidak sah. Harus dengan, ya Allah Maha Tunggal, dengan keyakinan. Allah Maha Tunggal. Kenapa? Karena tidak ada selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah lah Maha Pencipta, lam yalid walam yulad. Ini contoh simpel. Mengenal zat ini tidak akan mungkin berkembang tanpa melakukan perintah walaupun belum mengenal 100%. Jadi ketika kita melakukan perintahnya sambil berusaha mengenalnya. Kalau kita mengenal dulu baru mengerjakan perintah, itu tidak akan pernah kita mengerjakan perintahnya. Kenapa? Karena tidak akan pernah mengenal. Bahasa mudahnya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat 20. Ke-20 sifat ini wajib bagi kita untuk meyakini satu persatu tanpa taklid. Tapi ketika kita belum mampu, apakah berarti kita belum mengenalnya? Belum tentu. Karena satu dari sifat ini kita tahu, itu sudah mengenalnya. Memang kesempurnaannya adalah 20. Tapi ketika kita hanya mampu, misalkan Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa, udah itu tok. Yang lainnya kita yakin Allah punya sifat yang lain-lain juga, tapi kita belum tahu. Kenal, awal mengenal ini sudah. Nah, sambil kita melakukan perintahnya, pengenalan ini akan bertambah. Dari mana ini semuanya? Dari taklim, bukan dari diri kita muncul pengenalan itu. Mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui ilmu. Setelah kita mempelajari tauhid melalui guru-guru yang punya sanad, barulah kita akan mengenal 100%. 100%-nya itu bukan pengenalan zat ya, sekali lagi. Pengenalan zat, banyak ulama ahli tauhid mengatakan zat itu tidak mungkin bisa kita mengenalinya. Kita hanya diwajibkan mengenali sifat. Karena ketika kita berusaha mencari atau memahami atau mempelajari zat, kita akan jauh dari kebenaran. Malah kita akan terbawa makin jauh dari yang hak. Itu bahkan Imam Ali pun mengatakan hal yang sama. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan semakin kita memikirkan zat, semakin jauh dari kebenaran. Membahayakan. Karena zat seperti apa? Di mana? Bagaimana? Ini zat.
Bagaimana Allah itu? Seperti apa rupa Allah? Di mana Allah? Ini zat. Kalau ini yang kita pelajari, kita semakin jauh. Tapi ketika kita mempelajari sifat, itu yang benar. Tapi mempelajari sifat harus melalui guru. Yang guru ini sambung sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian, ketika kita satu saja mengenal sifat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, atau Allah Maha Tahu, dan kita melakukan perintahnya. Nah, perintah ini atas dasar satu itu aja sudah bisa menjadikan kita merasakan. Satu loh. Allah Maha Tahu. Terus kita sholat dengan keyakinan Allah Maha Tahu dan konsekuensi dari dari pengetahuan Allah Maha Tahu ini kita terus ingatkan kepada hati kita ketika sholat. Hingga ketika kita sholat mau berbuat yang misalkan mikirkan hal lain, oh Allah tahu pikiran kita. Nggak jadi, masuk lagi sholat. Atau lagi mau mikirkan, misalkan token listrik bunyi, kita mikirkan token listrik, aduh, belum waktunya. Kemudian kita ingatkan lagi, Allah Maha Tahu, Allah mengetahui saya lagi ngapain. Pikiran saya kemana, Allah tahu. Satu aja, satu sifat aja. Dengan kita istiqomah selalu berusaha memunculkan kenal Allah sifat satu ini tadi, di amaliyah kita dohiriyah dan batiniyah, maka akan merasakan, ya memang kalau dikatakan rasanya bagaimana, kan beda-beda rasa ya. Ada yang mungkin rasa yang 10%, ada sekian persen. Tapi kita akan tetap merasakan dengan cukup satu aja. Sambil kita berusaha mengejar pengenalan. Dalam tauhid ini, ilmu mencakup pemahaman tentang Allah, sifat, tentang Nabi, tentang kitab, intinya tentang hal-hal yang gaib. Kita mengenali dan meyakininya. Yang utama adalah pengenalan kepada Allah. Dan semua itu tidak bisa kita lakukan kecuali kita taklim. Ngaji sama orang yang punya sanad, bukan ngaji baca kitab sendiri. Atau Google. Kalau googling itu memang gampang sih. Kita tinggal nyari apapun di Google itu mesti keluar kan ya. Nyari apa sih sifat wajib, keluar semua. Tapi bahaya juga. Kenapa? Setiap orang bisa ngisi. Setiap orang kan bisa ngisi. Jelas enggak jelas sanadnya kan bahaya juga. Kan resikonya kan tinggi. Kita salah dalam mengambil ilmu, resikonya akhirat. Kita harus hati-hati. Kalau sekarang kita punya sanad, beliaunya bersanad, insya Allah selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kan Allah itu sifatnya kadang-kadang, maksudnya bukan kadang-kadang, ada yang bertolak belakang gitu ya, Habib. Maksudnya, misalnya Allah itu maha keras siksanya, tapi juga maha lembut gitu, maha pengampun. Nah, terus kita juga harus roja dan khauf itu katanya harus seimbang. Tapi kadang-kadang perasaan kita tuh kayak Allah itu selalu mau mengampuni gitu. Jadi kadang kita jadi santai gitu menghadapi Allah gitu. Kayak kalau salah ntar diampunin sama Allah. Jadi kita jadi kayak kadang-kadang merasa santai gitu. Gimana tuh untuk apakah itu salah dan kemudian bagaimana supaya kita tuh tetap ada disiplin gitu sama Allah. Jadi nggak jadi santai juga gitu sama Allah kayak ntar kalau ini Allah maklum kok, Allah maklumin gitu. Allah insya Allah maafin kalau kita minta maaf, minta ampun. Jadi kayaknya ada rasa kadang-kadang jadi kayak nggak takut lagi gitu untuk kalau silap-silap sedikit, hilaf-hilaf sedikit gitu. Nah itu gimana supaya roja dan khaufnya itu betul-betul seimbang gitu. Jadi kita juga tetap disiplin, tetap ada rasa takut gitu sama Allah. Tapi kita kadang karena terlalu yakin karena rahmatnya Allah itu melampaui marahnya gitu. Jadi kita kayak yakin juga Allah tuh pasti ntar ngampunin deh gitu. Itu gimana, Bib? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yakin Allah itu maha pengampun. Ya. Allah maha pengampun. Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Cuman kita harus tahu, maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala bagi yang minta ampunan. Simpelnya begitu.
Ketika seseorang itu tobat, dengan tobat sesuai dengan aturan sekali lagi, Allah akan mengampuni. Tapi yang menjadi masalah, orang ini tobat apa enggak? Kalau ada orang yang tidak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia melakukan kesalahan dan dia menganggap bahwa Allah akan mengampuni, sedangkan dia tidak minta ampun, akan diampuni kah? Enggak akan. Enggak akan sama sekali. Walaupun Allah berhak, Allah punya kuasa, Allah punya hak untuk memaafkan siapapun yang melakukan kesalahan. Allah punya hak. Sebaliknya, Allah juga punya hak untuk menghukum siapapun yang taat. Di dalam tauhid disebutkan, contoh di Zubat ya, disebutkan di situ, Allah punya hak menyiksa dan memasukkan neraka bayi yang meninggal waktu kecil. Apa dosanya bayi? Ada bayi meninggal, bayi, dan dimasukkan neraka sama Allah. Itu Allah punya hak. Allah punya hak. Enggak kita mengatakan, loh, kan enggak ada salahnya bayi. Apa salahnya bayi? Kan enggak ada. Kenapa masuk neraka? Kita enggak bisa ngomong begitu. Kenapa? Karena Allah iradah. Dan Allah gudrah untuk itu. Dan Allah tidak ada paksaan apapun. Mengharuskan yang taat masuk ke surga, yang enggak taat masuk neraka. Enggak ada keharusan bagi Allah. Cuman karena Allah punya sifat Rahman Rahim, maka itu tidak mungkin terjadi. Allah mempunyai janji. Allah memberikan janji dan ancaman. Allah memberikan kita janji kalau taat maka akan diampuni oleh Allah. Kalau taat dan meminta ampun sama Allah akan diampuni oleh Allah. Kemudian kalau taat mengerjakan apapun maka Allah akan ridho. Dan ketika Allah ridho kita dibalas dengan surga. Sebaliknya, ketika kita tidak taat sama Allah, kita menentang Allah, dan kita masih diberi kesempatan untuk tobat selama pintu tobat belum tertutup, tapi tidak melakukan itu semuanya, maka Allah punya ancaman untuk memasukkan dan menghukum orang ini ke neraka. Kan konsekuensi dari apapun. Walaupun Allah punya hak atas segalanya. Tapi Allah memberikan janjinya dan Allah tidak akan pernah melanggar janji. Janji Allah yang taat akan dapat ridho dan masuk surga, yang menentang akan masuk neraka. Dan janji Allah akan dilakukan. Sekarang ada pengecualian karena kayak contoh ada orang yang nanti dia memiliki amah. Orang ini maksiat seumur hidup. Tidak pernah taat sama sekali. Maksiat terus. Dan ketika pengadilan yaumil hisab, orang ini diadilin. Nggak berani menjawab. Saking takutnya sama Allah hingga semua anggota tubuhnya menjawab. Ya Allah, saya tangan dipakai untuk maksiat ini. Mata dipakai maksiat itu. Ini. Semua anggota tubuhnya. Tidak ada yang baik, tidak ada yang taat sama sekali. Akhirnya ada suara lirih, pelan suara. Ya Allah, aku bulu matanya yang pernah dibasahin dengan tangisan penyesalan di akhir umurnya. Hanya gara-gara itu semua perbuatannya hilang dan diampuni oleh Allah gara-gara basahan tangis yang membasahi bulu matanya dia. Allah punya kuasa dalam melakukan apapun, tapi ada sababiahnya, dan itu sudah sunatullah. Nah, orang yang merasa aman dengan menganggap Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan dia merasa nyantai, mau sholat, nggak sholat, ini segala macam, justru ini permainan hawa nafsu. Justru ini permainan hawa nafsu. Hawa nafsu menganggap atau menimbulkan ketauhidan kita itu lebih utama, dan tidak ada konsekuensi dari tauhid tersebut. Maka itu, 3 unsur ini kan harus saling kuat. Kalau kita hanya tauhid saja, ya memang benar, tauhid saja begitu. Wong Allah Maha berkehendak, wong terserah Allah, Allah Maha Pengampun, Allah begini-begini, ya sudah. Walaupun kita ngasal saja dalam ibadah nggak masalah. Tapi ternyata ada VG masih. Dalam VG ini kalau kita melakukan sholat tidak sah, maka tidak sahlah sholat kita dan kita masih punya tanggungan wajib. Dan tidak akan diampuni sampai kita qadha. Dan seterusnya. Maka itu perlu pengimbangan 2 ini. Dan 3 tambahan tasawufnya untuk manajemen hati. Itu intinya. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Ada lagi? Kelihatannya Mas Bayu ini pengen tanya itu. Ayolah, jadi pendam-pendam. Larak lirik terus. Hah? Mas Bayu. Masih ada lagi? Masih ada? Udah nggak ada ya? Baik. Baik, terima kasih semuanya jamaah. Partisipasinya, pertanyaannya insya Allah akan menjadi jawaban buat kita semuanya yang hadir di sini. Terima kasih Habib Asyadullah. Semoga Allah berikan kesehatan terus pada Habib. Amin. Kita semuanya dapat kemanfaatan dari doa-doa beliau dan pelajaran-pelajaran beliau. Amin. Baik, kita sama-sama kita kembalikan kepada Pak Muhsin yang punya mic. Silakan Pak Muhsin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.